Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sulhu. Pengertian dan penjelasannya akan disampaikan oleh Naufal Akil. Sulhu atau rekonsiliasi. Sulhu secara bahasa adalah menghilangkan sebuah konflik. Sedangkan secara istilah adalah kesepakatan menuju perdamaian. Sulhu dalam syariat Islam ada beberapa macam, yakni perdamaian antar negara, perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, perdamaian antara suami istri ketika terjadi konflik antara keduanya, dan perdamaian muamalah yang berkaitan dengan harta. Dalam bab ini akan membahas sulhu yang terakhir. Dalil sulhu yang pertama. Dalil yang mendasari legalitas sulhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wasulhu khair. Artinya, dan perdamaian itu lebih baik. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 128. Dan dalil sulhu yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rekonsiliasi antara umat Islam itu diperbolehkan, kecuali rekonsiliasi yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan berikutnya penjelasan tentang akad sulhu akan dijelaskan oleh Ananda Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Farel Arfianto dari kelas 11 agama. Struktur akad sulh. Struktur transaksi sulh dalam muamalah terdiri dari 4 rukun, yakni akidain, musalamah anhu, musalah alaih, dan siga. Yang pertama, akidain. Akidain dalam akad sulh adalah dua pihak yang melakukan perdamaian meliputi mudda'i dan mudda'a. Alaih mudda'i adalah pihak menuduh yang diajak berdamai atau yang disebut musalah. Sedangkan mudda'a alaih adalah pihak tertuduh yang mengajukan perdamaian atau yang disebut musalih. Keduanya harus memenuhi kriteria sebagaimana dalam transaksi jual beli. Yang kedua, musalah anhu. Musalah anhu adalah hak yang menjadi objek tuduhan oleh penuduh dan akan diambil oleh pihak tertuduh. Syarat-syarat musalah anhu adalah pertama, berupa hakul adami seperti hutang, maka tidak sah jika objek tuduhan berupa hak zina, karena hak zina merupakan hakulah bukan hakul adami. Yang kedua, hak yang dimiliki penuduh. Yang ketiga, hak diketahui oleh pihak penuduh dan pihak tertuduh. Jika objek tuduhan tidak diketahui oleh keduanya atau salah satu pihak, maka akad sulh batal. Yang ketiga, musalah alaih. Musalah alaih adalah harta yang dijadikan sebagai pengganti oleh pihak tertuduh atas hak yang dia ambil. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari semua penjelasan yang telah disampaikan oleh Akil dan Farel, sulhu atau rekonsiliasi dapat kita artikan secara bahasa menghilangkan sebuah konflik, dan secara istilah adalah kesepakatan menuju perdamaian. Dalil-dalil yang mendasari legalitas sulhu adalah An-Nisa ayat 108 dan sabda Rasul, sesungguhnya rekonsiliasi antara umat Islam diperbolehkan, kecuali rekonsiliasi yang mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram. Ada pula akad sulhu terdiri dari beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah akidain. Struktur yang kedua adalah musalah anhu. Struktur yang ketiga adalah musalah alaih. Dan struktur yang terakhir adalah siqah. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.